Bismillah, alhamdulillah, hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih, kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa habibina wa qudwatina sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa ba'du, barakallahu fikum jami'an ayyuhal ikhwah al-fudhala, a'azzani Allah wa iyyakum jami'an. Kembali kita meneruskan pembelajaran bersama kita masih dengan kitab Bidayatul Mutafaqih oleh Syekh Wahid Abdussalam Bali, yang mana kemarin kita telah menyelesaikan pembahasan babul aniyah, bab tentang bejana. Maka pada kesempatan kali ini kita akan memasuki bab selanjutnya, babu qadha'il hajah, bab tentang tata cara membuang hajat. Qala al-muallif wa fihi thalathatu dhawabit, dan di dalamnya, yaitu bab tentang qada'ul hajah, terdapat 3 pembahasan atau 3 patokan. Ad-dhabitul awwalu, patokan yang pertama, ma yahrumu, apa yang diharamkan ketika buang hajat, sittatun, ada 6. Jadi apa yang diharamkan ketika buang hajat, maksudnya sittatun, ada 6. Apa itu? Al-awwalu, yang pertama, istiqbalul kiblati wastidbaruha bila hailin. Yang pertama diharamkan menghadap kiblat dan juga membelakangi kiblat bila hailin, tanpa apa? Tanpa pembatas. Nah, jadi itu yang pertama diharamkan. Jadi haram definisinya adalah manaha anhu syari'u ala wajhi al-hatmi wal ilzam bihaitsu yusabu tarikuhu wa yastahiqu al-iqab fa'iluhu. Ya, jadi haram itu kan definisinya adalah sesuatu yang mana syariat kita itu melarangnya dengan larangan yang ilzamnya, larangan yang harus ditinggalkan, yang mana kalau dia itu meninggalkan akan dapatkan pahala, dan apabila nekat melakukannya itu berhak mendapatkan siksaan atau iqab. Yang pertama tadi dilarang apa? Atau haram hukumnya menghadap kiblat dan membelakanginya, yaitu membelakangi kiblat bila hailin, tanpa ada hail. Hail itu adalah satir, ya, tanpa ada penghalang, yaitu sutrah. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil qada'il hajah an nastaqbilal qiblah au nastadbiraha. Jadi Rasulullah SAW itu melarang kita ketika buang hajat itu menghadap ataupun membelakangi kiblat. Itu yang pertama. Jadi kalau nggak ada penghalangnya, maka apa? Maka kita dilarang. Misalnya di tanah lapang seperti itu tidak boleh menghadap kiblat. Atsani, yang kedua, apa? Fi qari'atit tariqi wa dhilli wa mawaridin nasi. Yang kedua dilarang, haram hukumnya buang hajat fi qari'ati at-tariq, di tengah jalan. Ya, jalan, kita buang di jalan, tidak boleh buang hajat di jalan. Wa dhill, dan juga di tempat berteduh, baik itu berupa pohon atau yang lainnya. Wa mawaridin nas, dan tempat minumnya manusia, baik itu jalannya atau malah sumbernya, sumber air minum, baik itu telaga, sungai, ataupun mata air, dan seterusnya. Itu dilarang. Ya. Jadi yang kedua ini adalah haram hukumnya. Yang pertama apa tadi? Di tengah jalan, di tempat berteduh, dan juga di sumber-sumber mata airnya manusia. Atsalis, yang ketiga apa? Wastul kubur, ya, di tengah area pemakaman, di tengah area kuburan, tidak boleh. Ya, misalnya ada pemakaman lalu kita buang hajat di situ, naudzubillah, tidak boleh. Itu hukumnya adalah haram. Ar-rabi', yang keempat, fil ma'ir raqid, pada air yang raqid, yang menggenang, ya. Karena inilah mulianya syariat Islam, sehingga kita dilarang, diharamkan hukumnya buang air pada
air yang di situ tenang menggenang, tidak mengalir, sehingga di situ banyak sekali makhluk-makhluk Allah tersakiti, terzalimi, termadoroti dengan apa yang kita lakukan. Yang kelimanya apa? Fil masjidi. Nah, ini di dalam masjid. Buang hajat di dalam masjid tidak boleh ya, seperti yang dilakukan oleh orang Arab Badui. Karena itu Rasulullah SAW setelah dia melakukan hal tersebut, buang hajat di tengah masjid itu, setelah selesai disuruh menyiram air oleh sahabat, yang lainnya disuruh menyiram air ya. Lalu Rasulullah memanggilnya, masjid itu bukan untuk seperti ini. Menunjukkan dilarang buang air di masjid, karena zaman dulu masjidnya masih berupa apa? Tanah. Masjid ini adalah untuk zikrullah, untuk ya beribadah dan untuk membaca Al-Quran. Yang keenam, al-istinja'u birawthin au azmin au ta'amin. Istinja ya, beristinja. Kita tahu istinja itu menghilangkan materi najis yang melekat ketika kita buang hajat. Ya, kita buang air kecil, buang air besar, ada materi najis yang menempel pada kulit kita, ya, terutama area pembuangan itu. Lalu kita membersihkannya, itu biraus, dengan kotoran hewan ternak yang telah kering, nggak boleh. Au azmin, atau dengan tulang, nggak boleh. Ya, innama huwa ta'amu ikhwanina minal jinni al muslim. Karena nih tulang itu adalah makanan saudara-saudara kita, ya, jin muslim. Al-ta'am, atau malah dengan makanan, ya, misalnya dengan roti atau yang lainnya, naudzubillah. Jadi 6 poin ini yang dilarang, yang diharamkan. Yang pertama adalah menghadap kiblat ataupun membelakangi kiblat ketika buang hajat, kecuali itu sudah ada pembatasnya ya. Nah, itu boleh. Jadi sudah ada penghalangnya, misalnya tembok, misalnya batu dan seterusnya. Fi qari'atit thariq, di tengah jalan atau di tempat berteduh atau di mata airnya manusia, tidak boleh. Di ya area pemakaman. Yang keempatnya adalah pada air yang menggenang. Yang kelimanya adalah di masjid. Dan yang kelima adalah istinja dengan kotoran yang telah kering, tulang ataupun makanan. Itu yang haram. Nah, sekarang yang dhabit tsani, patokan yang kedua atau pembahasan yang kedua, ma yukrohu, apa yang dimakruhkan ketika buang hajat. Arba'atun, ada 4. Jadi yang dimakruhkan ada 4. Al-awwalu, yang pertama, al-kalam fi asna'i qada'iha. Jadi itu berbicara ketika buang hajat. Berbicara ketika buang hajat itu dilarang atau makruh hukumnya. Ya, karena suatu ketika Nabi Muhammad SAW ketika buang hajat, ada orang yang lewat kemudian mengucapkan salam. Tidak dijawab oleh Nabi Muhammad SAW. Kemudian setelah itu diterangkan oleh baginda Nabi, tidaklah aku tidak ada yang menghalangiku dari menjawab salammu kecuali aku itu sedang buang hajat. Berarti hukumnya makruh. Yang kedua, al-baulu fi mahabbir rih. Jadi kencing di tempat bertiupnya angin. Ya, ditakutkan nanti terciprat ke tubuh kita atau ke pakaian kita. Yang ketiga, istishabu ma fihi zikrullah, ya. Kita masuk membawa apa yang di situ ada zikrullah, ada lafzul jalalah Allah. Nah, itu ditinggal dulu di luar, jangan dibawa masuk. Yang keempat, al-istinja'u bil yamin, ya. Beristinja, membersihkan area yang tempat pembuangan tadi itu, tempat yaitu kubul dan dubur, dibersihkan dengan tangan kanan. Itu makruh karena memang Rasulullah SAW menyuruh kita dengan tangan kiri. Nah, itu yang makruh. Jadi yang makruh ada 4. Yang pertama tadi berbicara ketika buang hajat, kencing di tempat bertiupnya angin, membawa masuk ketika buang hajat apa yang ada zikrullah di situ, ya. Kemudian istinja dengan tangan kanan. Selanjutnya ad-dhabit ats-tsalits, ya. Dhabit yang ketiga, ya, ya. Pembahasan yang ketiga, ma yustahabbu, apa yang disunahkan. Salasatun, ada 3. Al-awwalu, yang pertama, al-basmalatu wal isti'adzatu qabla dukhul. Mengucapkan basmalah, isti'adzah
sebelum masuk. Bismillah. Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Nah, itu. Jadi disunahkan kita basmalah dulu karena satru ma baina aurati ibni Adam wa asyaitan, ya, basmalah. Jadi satar atau penghalang antara auratnya anak Adam dan juga penglihatannya jin itu ketika dia buang hajat, yaitu mengucapkan basmalah. Kemudian takdimu ar-rijl al-yusra fi duhul wal yumna fil khuruj. Mendahulukan kaki yang kiri ketika masuk dan mendahulukan kaki kanan ketika keluar. Jadi masuk pakainya yang kiri, keluar pakainya yang kanan. Kenapa? Kalau masjid kita masuknya yang kanan, keluar kita yang kiri. Tapi ini karena memasuki area yang situ adalah tempat pembuangan najis, maka ketika masuk yang kiri, keluarnya yang kanan. Al-thalits, yang ketiga, qaul ghufranaka ba'dal khuruj, ya. Mengucapkan doa ghufranaka ketika setelah keluar. Jadi bukan pas di dalam mau keluar kita ghufranaka, tidak, keluar dulu ghufranaka, seperti itu. Itu 3 hal yang sunnah. Yang pertama basmalah dan isti'adzah sebelum masuk. Bismillah, Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Yang keduanya adalah mendahulukan kaki kiri kalau masuk dan mendahulukan kaki kanan ketika keluar. Yang ketiganya adalah doa ghufranaka setelah keluar, ya. Nah, itu alhamdulillah sudah kita selesaikan pembahasan tentang bab qadha'il hajah. Jadi ada yang haram tadi ada 6, menghadap kiblat atau membelakanginya, ya. Yang selanjutnya membuang hajat di tengah jalan atau di tempat bertuduh manusia atau di mata airnya manusia. Yang ketiga adalah dilarang pula haram hukumnya di pertengahan atau di area pemakaman. Kemudian pada air yang menggenang, haram juga di masjid dan juga istinja menggunakan kotoran yang telah kering, tulang ataupun makanan. Sedangkan yang makruh itu ada 4, berbicara ketika buang hajat, kemudian buang air kecil di tempat berhembusnya angin, kemudian membawa ketika buang hajat sesuatu yang ada zikrullah di situ, kemudian istinja dengan tangan kanan. Yang sunnah ada 3, basmalah dan isti'adzah sebelum masuk, kemudian mendahulukan kaki kiri ketika masuk keluar, mendahulukan yang kanan, dan ghufranaka setelah khuruj, doa dengan ghufranaka setelah khuruj. Nah, itu alhamdulillah sudah kita selesaikan pembahasan tentang bab qadha'i al-hajah, ya, bab tentang buang hajat. Demikian barakallahu fikum jami'an wa sallallahu ala nabiyina Muhammad. Wallahu ta'ala alam bisawab. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.